Om Swastiastu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Silakan on cam dulu, kamera di mute dulu. Kamera dibuka dulu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya anak kelas 10 RPL 2? Alhamdulillah baik. Kali ini ketemu dengan Pak Hendro. Kita pelajari materi tentang seni rupa Nusantara ya. Ini sebelum kita mulai, silakan dipimpin doa dulu. Monggo, Mbak siapa ini? Mbak Sabila, dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gini, sebelum kita lanjut, Bapak akan mengabsen dulu. Dari Putriana hadir apa belum? Sudah masuk apa belum? Putriana, Lutfiana, monggo. Lutfiana mana? Hadir, Pak. Hadir, ya. Kemudian Revita Ayu. Selanjutnya Mbak Naila Indriani. Gini, sebelum pelajaran kita lanjut, Bapak akan memberikan arahan tentang protokol kesehatan. Jangan sampai terlena meskipun kita sudah melakukan kegiatan luring juga. Cuman kan kegiatan luring di sekolahan itu tidak 100% dilakukan. Di situ kita ya juga terbatas dengan waktu juga. Jadi saya akan menyampaikan beberapa materinya. Nah, nanti yang akan saya sampaikan yaitu materi tentang seni budaya Nusantara, begitu. Terus untuk absensi, jangan lupa nanti mengisi absensi juga. Selain saya sebutkan tadi, saya panggil satu persatu. Nanti kalian mengisi absensi di sini, presensi. Nah ini yang perlu kalian ingat. Saya putarkan dulu. Kok diam? Monggo, prokes apa saja yang termasuk 5M tadi? Memakai masker, mencuci tangan, mencuci tangan, masker, apa lagi? jarak, Apa lagi? Cukup ya itu. Gini, sebelum saya lanjutkan, minggu yang lalu Bapak sudah menyampaikan materi tentang konsep keindahan, Iya Pak. Kira-kira dari materi konsep keindahan apakah masih ada yang perlu ditanyakan atau sudah paham? Berarti sudah paham, Gini, jika sudah paham, untuk materi kali ini tindak lanjut dari materi sebelumnya. Jadi itu serangkaian materi yang berurutan. Kali ini Pak Hendro akan menyampaikan materi tentang jenis, fungsi, dan unsur dari seni budaya Nusantara, khususnya yaitu seni rupa, Jadi di sini nanti KD yang akan kalian pelajari yaitu pada KD 3.4
yaitu menganalisis jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara, ya, terus khususnya seni rupa. Kemudian KD keterampilan ini pengetahuannya. Kemudian untuk KD keterampilannya, di sini kalian memilah jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara, yaitu seni rupa. Itu. Kemudian indikatornya di sini kalian akan menganalisis IPK-nya, menganalisis dari jenis seni budaya, kemudian fungsinya, kemudian unsurnya, kemudian di situ keterampilannya di situ menunjukkan. Bisa juga nanti di sini kalian akan mencoba mempraktekkan dari jenis, fungsi, dan unsur tadi. Dan selanjutnya, nah, tujuan di sini yaitu menganalisis dengan cara mengamati. Kalian nanti akan dapat menganalisis jenis, kemudian dengan cara mengamati, dengan kegiatan mengamati, kalian dapat apa? Kalian dapat menganalisis fungsi, kemudian menganalisis unsur, dengan kemudian untuk kegiatan prakteknya melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menunjukkan, oh kalau jenis itu seperti ini, fungsi itu seperti ini, dan unsur seperti itu. Kemudian dari melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat merumuskan, yaitu jenis, fungsi, dan unsur. Selanjutnya yaitu mengulas materi. Sebelum mengulas materi, kalian bisa simak ada 2 contoh video yang akan kalian nanti mencoba mencoba kalian uraikan kira-kira apa saja yang ada di dalam video tersebut. Jadi kalian bisa sekarang hari ini kalian coba ngamati, oh video tentang seni rupa ini termasuk yang bagaimana, terus apa saja yang ada di dalamnya. Nanti kalian amati seksama dan nanti kalian akan saya berikan pertanyaan untuk mencoba mengulas atau menjabarkan apa yang ada dalam video tersebut. Monggo silakan disimak.
itu tadi satu video tentang seni karya seni yang menggunakan unsur. Kemudian yang berikutnya yaitu bisa kalian simak lagi. Nah, dari nanti dua video ini kalian bisa menemukan apa saja persamaannya dan perbedaan apa yang ada dalam video ini. Kita lanjut lagi untuk yang kedua.
Oke, gini, saya kira sudah cukup untuk 2 video ini tadi. Sebelum saya lanjutkan, silakan on cam dulu, ya. Kemudian, gini, materinya yang kemarin saya share lewat grup WhatsApp itu sudah dipelajari apa belum? Sudah dibaca? Tumas Pak. Ayo. Sama. Belum dibaca semua? Sudah. Ya. Belum. Nah, Setengah Pak. ya, gak apa-apa. Kita lanjut. Dari pengamatan video yang saya putarkan tadi, apa saja yang bisa kalian temukan, ya, yang dalam video tadi, yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Monggo. Saya stop dulu. Ayo. Kira-kira apa saja yang kalian temukan dari video tadi? Mulai video pertama, video yang pertama proses awal itu apa yang kamu temukan yang berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan nanti. Monggo. Mbak Yolanda, kira-kira bisa menemukan apa yang kalian yang ada di video tersebut? Mungkin unsur apa sing mbok temokne ning kono? Sewa. Ya, monggo. Bentuk dan garis. Garis, titik. Garis. Udah. Titik. Terus apa nih? Mbak sapa iki? Revita ya. Ya. Revita. Tuh. Garis titik terus apa nih? Lingkaran. Garis lengkung. Lingkaran. Lengkung. Terus apa nih? Strip, Pak. Ya, saya kira sudah cukup itu dari apa yang kalian amati tadi. Begini, saya perjelas lagi dari pengamatan kalian itu benar, cuman saya tambahi. Nah, pada materi kali ini di situ ada perbedaan apa yang dari yang pertama sama yang kedua? Mungkin dari segi motif atau kira-kira nama yang video pertama sama kedua, kira-kira kamu bisa menamai itu termasuk jenis seni rupa apa? Di situ kan sketsanya yang pertama kira-kira apa? Ayo, si Eling lagi mau sketsa yang pertama. Bentuk awal tadi yang pertama. Nah, Nama Pak. nama. Balik. Terus yang kedua. Ayo, apa? Wis. Nah, ini saya lanjutkan. Saya lanjutkan materi. Nanti akan kalian pelajari itu, tapi sebelumnya saya uraikan materi mulai dari pengertian, jenis, fungsi, dan unsur. Dan nanti pada bagian terakhir nanti kita perdalam lagi yang berkaitan dengan materi atau video yang saya putarkan tadi. Oke. Begini. Sebentar. Saya lanjutkan. Ini. Nah, yang pertama tadi merupakan karya seni rupa dodel Sentang Nim. Nah, itu. Kemudian yang kedua merupakan
dodel sentang art atau dodel pattern gitu. Selanjutnya, nah ini kita menginjak ke materi. Dari materi kali ini yaitu yang berkaitan dengan jenis, fungsi, dan unsur seni rupa atau seni budaya Nusantara. Dan pengertian. Apa sih yang dinamakan pengertian dari seni rupa Nusantara? Yaitu merupakan seni rupa yang tumbuh berkembang di Indonesia. Dan ini bukan berarti seni rupa tersebut hanya ada satu jenis di Indonesia. Jadi di situ macamnya banyak sekali. Itu seni rupa. Seni tersebut sangat beragam di setiap daerah atau wilayah. Jadi misalnya seperti yang ada di Indonesia itu antara mungkin di Jawa Timur, di daerah mana, Bali, di Jawa Tengah. Dan di situ corak dan motifnya di situ beragam. Jadi tidak sama. Jadi menyesuaikan dengan kebudayaan masing-masing gitu. Selanjutnya yaitu pengertian seni rupa sendiri. Tadi kan seni rupa Nusantara. Kemudian untuk pengertian seni rupa sendiri, itu merupakan cabang seni yang menghasilkan sebuah karya seni dengan menggunakan media yang bisa ditangkap oleh mata dan dirasakan dengan indera peraba, perasaan, dan juga pikiran gitu. Nah, itu pengertian untuk pengertian seni rupa. Selanjutnya kita mengarah pada jenis-jenis seni rupa Nusantara. Ada dua macam, yaitu seni rupa murni. Yaitu seni rupa murni. Nah, di sini yang dimaksud dengan seni rupa murni itu yaitu merupakan cabang seni yang menghasilkan karya hanya sekedar untuk menikmati keindahan saja. Jadi yang dicari itu hanya sekedar kenikmatan dari keindahannya saja. Dan dalam prosesnya pembuatan seni ini tidak terlalu mempedulikan nilai-nilai praktis, lebih kepada nilai estetisnya saja. Jadi intinya orang menggunakan iki kanggone apa toh, iki mempunyai nilai ekonomis bagaimana, enggak. Nah, seperti itu. Contohnya yaitu diantaranya seni grafis, kemudian seni fotografi, kemudian lukisan, kaligrafi, relief, topeng, patung, gitu. Kemudian berikutnya seni rupa terapan. Nah, pada seni rupa terapan, seni rupa terapan. Nah, sebelum kita lanjut ke seni rupa terapan, pada seni rupa murni sendiri akan Bapak berikan contoh gambarnya biar kalian tidak gerambyang pikiran ini. Dan ini seni grafis kayak apa, kemudian seni fotografi itu kayak apa, lukisan itu kayak apa, kaligrafi itu seperti apa, dan sebagainya. Ini. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, seni grafis contohnya seperti ini. Ini semacam kayak cetak sablon gitu. Kemudian seni fotografi itu ini seperti contohnya ini objeknya menggunakan binatang yaitu semut yang kena percikan air kemudian difoto gitu. Kemudian lukisan di sini bertemakan tentang budaya Bali, budaya adat Bali, Hindu Bali gitu. Kemudian kaligrafi di sini saya tidak begitu paham untuk kaligrafi. Saya tidak tentang berapa? Tentang simbol atau apa gitu, nama gitu. Arab Pak pokoknya. Ini kan nama Allah, sebutan nama Allah gitu. Simbol apa? Nah. Ya. Ya maaf karena saya tidak paham, takut mungkin takut keliru, jadi saya lanjutkan lagi aja. Kemudian relief. Nah, di sini relief seperti peninggalan zaman sejarah atau prasejarah. Itu lukisan ini
dituangkan pada sebuah batu atau candi seperti itu. Kemudian topeng yaitu bisa berwujud seperti ini, bentuknya bisa dari kayu, dari kayu atau plastik seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu patung. Di sini patung terbuat dari batu. Ya mungkin ini masa-masa yang sekarang ya. Kalau relief tadi berkaitan dengan kehidupan zaman prasejarah atau zaman kerajaan dulu, peninggalan zaman itu. Kemudian kalau patung di sini sudah zaman modern, banyak seniman yang membuat seperti ini. Selanjutnya yang kedua tadi seni rupa terapan. Nah, tadi kan cuma nama-namanya dan contohnya, sekalian ini saya berikan sama bentuk gambarnya. Di sini seni rupa terapan mempunyai pengertian yaitu yang kedua ini berwujud 2 atau 3 dimensi. Nah, ini wujudnya 2 dimensi atau 3 dimensi dan mempunyai fungsi dalam kehidupan sehari-hari, mengandung nilai fungsi ekonomis bisa jadi seperti itu. Terus nilai seninya daripada nilai seni yang dimiliki. Jadi mempunyai nilai fungsinya itu melebihi dari nilai seninya sendiri yang dimilikinya. Satu contoh seperti senjata tradisional tadi. Itu kan tidak mempunyai nilai nilai seninya, tidak perlu lebih diutamakan. Ini memang dulu senjata, tetapi sekarang yang ini seperti keris ini sudah menjadi hiasan atau benda-benda pusaka atau peninggalan kebudayaan zaman kerajaan. Intinya seperti itu. Kemudian rumah adat. Nah, rumah adat seperti ini kan nilainya sekarang lebih lebih fantastis ketimbang rumah kalau seperti yang sekarang, rumah dari beton atau dari tembok batu bata itu nilai nilai harganya malah saya kira lebih mahal sekarang seperti ini daripada rumah. Ini seperti ini dulu pernah pengalaman Pak Indro dulu pernah kerja di Bali, kebetulan juga sama. Di situ Pak Indro membuat bongkar pasang rumah gebyok atau rumah limasan atau joglo semacam ini. Ini nilainya sangat mahal sekali. Ukuran 60 lawan 90 itu bisa sampai hampir 200-300 juta sebenarnya. Apalagi kalau joglo atau pendopo gitu, semacam pendopo gitu. Itu bisa miliaran. Itu sama orang Jawa Tengah dulu, waktu itu orang daerah Tuban, kan banyak rumah-rumah adat, rumah gebyok itu seperti yang di daerah Tanggul. Pernah lihat enggak di Tanggul itu, di kebun buah naga? Ya, kok diam? Ya, Pak. Nah, seperti yang di Tanggul itu seperti itu. Itu dibandingkan kalau kita membuat rumah dari dari bata, mahal itu. Itu bisa lebih dari 200 rumah seperti itu kalau di sini. Itu. Selanjutnya yaitu seni kriya, pahat atau anyaman, tekstil dan keramik. Nah, salah satunya contohnya seperti ini, anyaman. Ini terbuat dari bambu bisa, terus terbuat dari dari rotan juga bisa itu. Nah, karya seni terapan ini sangat sulit dijelaskan atau dinilai sebab masing-masing individu mempunyai pandangan tersendiri gitu. Oke. Kemudian macam-macam selanjutnya yaitu macam-macam seni rupa gitu. Yang berdasarkan wujudnya ada 3 macam, yaitu berdasarkan wujud, berdasarkan masanya, dan berdasarkan fungsinya. Nah,
Kira-kira sebelum kita lanjut ke macam seni rupa dari materi yang tadi, ini materi dari jenis, ada yang belum dipahami, monggo nanti bisa saya jelaskan jika mungkin belum paham dari materi ini. Sebenarnya fungsinya kalau apa? Topeng itu apa toh Pak sebenarnya? Nah, fungsinya kalau topeng, misalnya kalian nanti memberikan tidak paham, fungsinya kalau topeng ini bisa digunakan untuk sebuah pertunjukan tari, bisa jadi seperti itu, atau nilai fungsi hias yang dipajang di dinding seperti itu. Nah, oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Nah, macam-macam seni rupa yang berdasarkan wujudnya di situ ada dua macam, yaitu seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, selanjutnya berdasarkan masanya di sini masa atau waktu. Nah, di situ berdasarkan masa atau waktu di sini yaitu seni rupa tradisional, kemudian seni rupa modern, kemudian seni rupa kontemporer. Selanjutnya berdasarkan fungsinya ada 2 macam, seni rupa terapan dan murni. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di atas. Nah, untuk berdasarkan wujud sama masa nanti bisa kalian simak lagi di materi ajar yang sudah saya berikan di Classroom, di Classroom, biar pembelajaran kali ini cukup sampai nanti tahap kalian mencoba membuat karya. Jadi selanjutnya yaitu bidang pada seni itu sendiri atau cabangnya, yaitu seni murni. Tadi kayaknya sudah ya. Seni murni meliputi seni lukis, patung, sudah kayaknya, grafis ya, sudah. Oke, kita lanjut fungsi dari seni rupa itu sendiri. Fungsinya ada 2 macam, yaitu fungsi secara individu. Yaitu yang pertama sebagai pemenuh kebutuhan fisik. Nah, di sini dalam arti seperti yang sudah kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk yang homogen, homo faber gitu, yang mempunyai kecakapan dalam berapresiasi terhadap keindahan dan pemakaian benda-benda. Secara acuan, seni terapan merupakan lebih mengacu pada hal berbentuk pemuasan kebutuhan fisik. Nah, gitu. Karena apa? Oh, ternyata aku ini butuh ini untuk individunya tadi. Sehingga kenyamanan akan menjadi hal yang amat penting. Kira-kira nyaman tidak dia menggunakan sebagai pemenuh kebutuhan fisik? Suatu contoh apa? Ya mungkin nilai, termasuk yang nilai guna tadi, seperti meja, atau kebutuhan fisik mungkin perhiasan atau keris tadi. Oh, ternyata kalau pakai busana kejawen itu, kalau tidak menggunakan keris itu tidak lengkap. Nah, mungkin ke sana arahnya. Kemudian contohnya tadi yaitu seni bangunan, kerajinan, furnitur, seni tekstil dan lain-lainnya. Selanjutnya fungsi kedua sebagai pemenuh kebutuhan emosional. Nah, di sini misalnya perasaan sedih, bahagia, lelah, cinta, benci, ya, dan lainnya. Itu. Kemudian contohnya yang dalam kebutuhan emosional tadi, contohnya misalnya seperti berlibur. Wah, lagi suntuk-suntuknya kita sebagai pemenuh apa? Pemenuh kebutuhan emosional. Oh, kita kalau nonton keindahan pantai, oh ternyata bisa melupakan
kesedihan yang kita alami. Mungkin lagi kalian diputus sama pacarnya, tak main ke pantai. Coba ngerti terus suasana sing sejuk, seger, nyawang ombak gitu, sehingga kita bisa sejenak melupakan kesedihan semacam itu. Selanjutnya, fungsi secara sosial. Nah, ini fungsi secara sosial, yaitu sebagai seni bidang rekreasi. Kebanyakan aktivitas akan membuat orang suntuk. Misalnya, waduh terlalu banyak kegiatan kerja, kegiatan sekolah terlalu padat, banyak tugas yang menumpuk sehingga bikin bikin mood untuk belajar atau mengerjakan tugas itu hilang, semacam itu. Jadi di sini sehingga menjadi malas. Kalau sudah begini, tentu hal utama yang perlu kamu lakukan ialah berlibur ke tempat rekreasi, ya, seperti yang tadi sebutkan tadi, rekreasi alam. Kemudian selain itu juga berperan dalam hiburan seni teater, pagelaran musik dan semisalnya. Misalnya menonton wayang, terus menonton orkes, seperti Mbak Silvi itu, dan dia hobinya nyanyi, ikut ke panggung-panggung seperti itu. Bagus, positif gitu. Jadi dia menyalurkan bakat menyanyinya, disampaikan di sana. Gitu Mbak Silvi. Lalu berikutnya di bidang komunikasi. Komunikasi yang paling mudah itu dengan menggunakan bahasa. Akan tetapi di sini bahasa orang lain, karena itulah dibutuhkan alat komunikasi. Mungkin kalau sekarang handphone, semacam itu. Dan dulu komunikasi saja itu hanya suara saja. Sekarang sudah wajah itu sudah bisa tampak di sana. Kemudian dalam bidang pendidikan, ya, seni dapat memberikan pendidikan karena setiap pertunjukan seni pasti terdapat makna yang disampaikan. Itu. Selanjutnya di bidang berfungsi sebagai bidang rohani untuk keagamaan dan sebagainya. Nah, di sini cuacanya ada ekstrim ini anginnya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dari seni rupa itu sendiri. Di antaranya yaitu titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, gelap, terang. Nah, itu. Nah, titik itu sendiri merupakan unsur rupa yang paling dasar gitu anak-anak. Jadi ini yang paling dasar. Sebelum membuat garis itu kita buat pertemuan dari titik 1 kita arahkan ke titik 2 semacam itu. Menggunakan kombinasi dari berbagai varian, ukuran dan warna titik itu sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, titik merupakan unsur seni rupa yang paling dasar ini. Nah, bisa kalian lihat, ya. Oh, misalnya saya mau membuat apel atau membuat apa, ya dari titik itu saja sudah cukup sebenarnya. Nah, satu contoh seperti ini. Nah, prosesnya, ini nanti ada di sini. Nanti bisa kalian simak sendiri di rumah. Nanti akan saya bagikan linknya. Kemudian berikutnya yaitu garis. Nah, macam-macam garis itu ada seperti ini. Garis yang menggabungkan dari titik tadi. Garis itu sendiri dibedakan atas garis lurus. Nah, macam-macam itu, lurus, lengkung, panjang, pendek, vertikal, horizontal, diagonal, dan sebagainya. Ini contohnya. Nah, ini kan kalian sudah temukan pada 2 video yang saya sampaikan di awal kan, nggih?
Mana semangatnya kok do meneng? Ini Pak, ujian Pak. Oh ya wis golek nganu ngiyup apa ning jero omah ngono ya, ning jero ruangan apa di mana gitu. Di masjid berapa apa wis. Nggih. Pak, maaf mau tanya boleh? Gimana? Mau tanya boleh? Boleh, monggo. Tadi ada yang ketinggalan. Napa? Contoh seni kriya tekstil kayak gimana? Oh, sebentar saya carikan. Kriya tekstil. Nah, kriya tekstil itu semacam apa ya? Membuat lukisan pada benda kain semacam itu, tekstil. Kayak batik gitu dan lain-lain. Batik terus sablon semacam itu. Gimana? Sudah? Oh iya Pak. Waduh. Semoga untuk pertemuan hari ini lancar nggih. Kita lanjutkan lagi pada materi kedua, pada poin unsur dari selanjutnya yaitu bidang. Di sini bidang adalah merupakan kumpulan dari garis. Jadi misalnya kalian pengen gawe bentuk apa semacam ini. Nah, ini contoh videonya sudah ada juga. Oke. Selanjutnya lagi bentuk. Bentuk itu yaitu merupakan unsur gabungan. Nah, itu unsur gabungan dari garis tadi. Nah, videonya juga sudah ada di sini. Berikutnya yaitu ruang, semacam ini. Terus ruang ini. Nah, untuk videonya, contoh videonya sudah saya share, sudah ada linknya di atas. Nanti juga akan saya bagikan di grup WhatsApp. Jadi biar untuk pertemuan hari ini lebih ringkas dan semuanya tercakup. Selanjutnya yaitu warna. Pemilihan warna merupakan sebuah unsur dari seni rupa yang menimbulkan kesan dari pantulan cahaya dan sebagainya. Dan angin kah, semoga wifi tidak zong. Selanjutnya tekstur. Nah, pada tekstur itu sendiri merupakan kondisi dari permukaan, dasar lapisan terhadap benda yang terdapat di dalam karya seni rupa itu sendiri. Misalnya seperti ini contohnya. Kalau membuat kayak langit mendung, ya ini macam-macamnya dan sebagainya. Oke. Setelah tekstur, kemudian pencahayaan gelap terang. Nah, di sini, ini misalnya kalau seperti membuat gelas atau apa itu sini gelap terangnya. Pemodelannya seperti ini. Selanjutnya, nah ini ragam yang akan kalian pilih nanti untuk membuat sketsa, kemudian dari pola-pola garis, lengkung dan sebagainya nanti akan kalian masukkan ke dalam sketsa ya. Pemilihan ragamnya semacam ini. Kemudian, nah ini pola garis, garis lurus dan sebagainya. Oke, masih semangat yang di luar sana. Jadi nggak enak. Semangat Pak. Oke. Semangat Pak. Kalian cari tempat yang kira-kira aman. Jadi biar tidak ada kena basah atau bagaimana, nggih. Bentar lagi juga selesai ini. Kita lanjutkan. Nah, dari materi ini saya kira sudah cukup dan ya, untuk penugasan, saya stop. Nah, untuk penugasan itu sendiri nanti kalian siapkan kertas, nggih. Siapkan kertas. Ya Pak. Pensil sama penggaris, kemudian pulpen gel, nggih. Nah, pada pembuatan di sini nanti kalian membuat garis tepi dulu. Nggih. Buat garis tepi. Ya Pak.
buat garis tepi, kemudian kalian buat apa namanya sketsa bebas yang bertemakan mungkin nama, ya, atau bentuk dari gelas atau mangkok, piring, seperti contoh pada video pertama sama kedua tadi. Pemilihan kurang lebihnya seperti itu. Cuman kalian jangan nyontoh seperti itu. Nah, nanti dari hasil karyamu tadi, pola-pola yang sudah saya sampaikan tadi, misalnya garis lengkung, lingkaran, terus lurus dan ragamnya itu, kalian di dalam apa namanya sketsa, misalnya sketsa seperti ini. Misalnya seperti ini. Misalnya jenengan mau membuat sketsa, aku tak gawe, saya tidak bisa menggambar, Pak. Bisanya hanya menggaris dari pojok sini ke pojok sana, dari pojok sana ke sini. Nah, boleh, itu boleh saja. Nah, kemudian setelah kalian mencoba membuat pojok dari pojok garis itu tadi, misalnya, suatu contoh oret-oretannya gini, kurang jelas gitu. Nah, intinya dari pojok, dari pojok sini ke sini, kamu bikin tarik garis, mungkin melengkung ya. Terus dari sini juga tarik lengkung. Suatu contoh seperti itu. Nah, selanjutnya, dari masing-masing kolom tadi bisa kamu isi. Isiannya seperti kurang lebihnya ragam yang sudah saya berikan tadi. Semacam ini, bisa gak seperti ini? Nah, nah, ragamnya bisa seperti ini, boleh, nah, atau nah, bisa ada titik, jadi kalian kombinasikan dari mungkin titik, garis, lengkung, dan macam-macam seperti ini. Bidang juga bisa kalian masukkan ke sana. Terus ini juga bentuk juga bisa masukkan di sana. Nah, dan nanti hasilmu nanti setelah jadi mungkin bisa arahnya, oh ternyata hasilnya itu masuk ke ini, ke apa namanya, ke doodle, bisa dinamakan ke doodle pattern, doodle sentang dan sebagainya. Saya kira itu saja materinya. Monggo silakan dicoba. Ya Pak. Atau gini saja, kita lanjut materi berikutnya, atau kita lanjut kita sudahi pertemuan kali ini, bisa kalian lanjutkan di rumah. Nanti kalian share hasil kerjaan kalian, dikirim lewat WA. Nanti akan Bapak cek satu persatu dari penugasan itu, Itu aja, Halo. Ya Pak. Jadi sebelum saya tutup materi hari ini, jangan lupa protokol kesehatan selalu dipatuhi, biar dimanapun kalian berada, kita selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran oleh Tuhan. Saya kira itu. Monggo untuk ketua kelas bisa memimpin doa sebelum kita sudahi kali ini. Monggo.
Mbak Yolanda. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita membaca doa bacaan mulai. Selesai. Terima kasih. Monggo boleh live. Matur nuwun. Assalamualaikum. Selamat siang. Jangan lupa tugasnya ya, nanti dikirim lewat WA. Iya, Pak. Oke, terima kasih.